konsep pemujaan, maka yang bersangkutan menjadi berafiliasi masuk ke Hindu, begitu. Lanjut, itu komposisi Hindu yang ada sekarang. Nah, kalau kita lanjut itu secara singkat. Sekarang kita melangkah lebih jauh lagi ke ajarannya. Jadi agama Hindu di India itu banyak sekali. Kita ini kan agama Hindu yang ada di Indonesia itu kan asalnya dari India nih, dari India. Tetapi sebelum ada di ajaran Hindu yang masuk ke Indonesia, di Nusantara ini sudah ada kepercayaan sebelum Hindu, sudah ada, Bu, sudah ada. Jadi apakah orang bilang Hindu itu masyarakat asli Indonesia itu animisme ya Bu ya, dinamisme, menyembah kayu katanya, menyembah pohon, menyembah batu, menyembah apa itu katanya animisme, dinamisme. Itu menjadi judge, penghakiman ke kita pada masa lalu bahwa kita itu orang-orang animisme. Makanya ini ada pohon diberikan lilitan kait, katanya itu animisme. Padahal tidak seperti itu. Kita menghormati semesta alam itu. Bahkan kalau mau bicara konsisten, orang yang ngomong ke kita bahwa kita animisme, sebenarnya yang bersangkutan juga animisme. Kenapa? Animisme itu berasal dari kata anima. Anima itu memuja sesuatu yang tidak terfikirkan. Kalau bicara yang ngaku tidak animisme itu bukan animisme, itu keliru. Mereka tidak juga bisa membayangkan Tuhan. Bu, Tuhan itu seperti apa bentuknya? Seperti apa bentuknya? Tidak terbayangkan kan? Ketika kita memuja sesuatu yang tidak terbayangkan, berarti pada saat yang sama kita juga animisme. Jadi jangan takut, jangan sedih, jangan malu dibilang animisme. Karena animisme itu pada dasarnya memuja sesuatu yang anima, tidak kelihatan. Semua manusia, semua agama ini animisme, karena memuja sesuatu yang tidak kelihatan. Dalam konteksnya Tuhan. Siapa yang pernah melihat Tuhan? Adik-adik? Siapa yang pernah melihat Tuhan? Hantu mungkin pernah ya. Kalau Tuhan belum. Siapapun belum. Saya berani bertaruh pisang ini nanti kalau di sini ada yang sudah pernah melihat Tuhan. Nah, belum pernah. Satu pun belum pernah. Meskipun jiwa kita percikan dari Tuhan. Oke. Datangnya pengaruh ajaran agama dari India, sudah ada ajaran leluhur pra-Hindu di Indonesia. Pemujaan leluhur, pemujaan roh-roh suci itu sudah ada. Lalu dari India datang ajaran Weda. Lanjut. Nah, ajaran Weda menyatu kawin dengan ajaran leluhur. Nah, dasarnya ini ada Siwa, ada Waisnawa. Ini sakta-sakta ini. Ada penyembah Siwa, ada penyembah Wisnu, ada penyembah Sakti dan semuanya. Jadi kalau di India itu tidak ada Sang Hyang Widi, Bu. Sang Hyang Widi itu hanya ada di Indonesia. Kalau di India itu nyembahnya ya Tuhannya Brahma, Tuhannya Wisnu, Tuhannya Siwa, Tuhannya Ganesha, Hanuman, Rama, Krishna gitu. Jadi kita satu rumah, misalnya saya, istri saya, anak saya, bisa saja saya sembahnya ke kuil Ganesha, istri saya sembahnya ke kuil Wisnu, itu hal biasa. Dan mereka tidak mempermasalahkan itu karena sesembahannya itu namanya Istadewata ya, Tuhan yang mana yang kita pilih untuk disembah. Oke, lalu bersintesa itu bergabung gitu menjadi agama Hindu di Nusantara. Nah, sinkretisme nih, ajaran leluhur di Nusantara ada Siwa, Waisnawa, Sakta. Dulu pada waktu datangnya ke Indonesia itu, di Indonesia juga banyak sekali alirannya, aliran Siwa, aliran Pasupati, ada yang nyembah Siwa, nyembah Gana, segala macam banyak sekali menyatu itu. Maka lahir konsep Ida Sang Hyang Widiwasa. Widi itu di banyak literatur disebut sebagai sumber dari pengetahuan. Ada juga yang menyebut bahwa Widi itu Akasa dan Bapak Akasa dan Ibu Pertiwi. Tapi apakah itu istilah dari Brahman sebenarnya Tuhan? Kemudian muncul konsep Ekam Satwiprah Bahuda Wadanti. Istilahnya ya satu Tuhan meskipun disebut dengan banyak nama.
Eka Twa Aneka Twa Swalaksana Batara, ya Tuhan itu satu, tetapi juga yang banyak itu juga menyatu ke dalam Tuhan. Gitulah konsep-konsep ketuhanan. Batara Sabang Yangin Sarva Kalwida Brahman. Berarti semua ini adalah manifestasi dari Batara atau Tuhan. Itu konsep ketuhanannya. Kemudian ini konsep ketuhanannya, konsep ajarannya secara standar ini muncul dari Tri Kerangka. Nah, Tri Kerangka itu begini. Tri Kerangka agama Hindu yang akan nanti kita bahas lebih lanjut berasal dari secara historis seperti itu. Ketika Indonesia menjadi agama resmi ketika Hindu menjadi agama resmi di Indonesia tahun 1960-an, maka sesepuh-sesepuh kita merumuskan, Pak, Bu, merumuskan seperti apa konsep teologinya, ketuhanannya seperti apa, konsep dasar seperti apa, maka lahirlah Tri Kerangka agama Hindu. Jadi dikumpulkan ajaran-ajaran itu oleh para sesepuh kita menjadi 3 hal utama. Ajaran yang bersifat tatwa, ajaran yang bersifat etika, ajaran yang bersifat upacara atau acara. Jadi yang pertama tatwa itu ajaran-ajaran agama Hindu yang bersifat filsafat, ketuhanan, ilmu pengetahuan. Nah, lalu kemudian dikumpulkan pula, dikodifikasi ajaran-ajaran yang bersifat susila, tentang moral, tentang kebaikan, tentang tuntunan perilaku segala macam. Lalu dikumpulkan juga ajaran-ajaran tentang upacara atau acara, ritual. Maka muncullah Tri Kerangka dasar agama Hindu. Jadi Tri Kerangka itu yang pertama terkait dengan sisi teologisnya, sisi filsafatnya, muncullah konsep Pancasrada. Itu yang perlu kita yakini sebagai orang Hindu. Yang pertama percaya Tuhan, kedua percaya Atman, percaya karma pala, percaya punarbawa, dan percaya moksa. Itu sudah harus kita percayai, tidak bisa diperdebatkan lagi, itu kita percayai. Kita sebagai orang Hindu sudah dasarnya Pancasrada menjadi simpel di Indonesia. Hindu di Indonesia lebih simpel ketimbang Hindu di India. Hindu di India lebih luas lagi karena Tuhannya masing-masing. Tetapi mereka di India itu negara sekuler, Bu. Jadi nggak ngurusin agama. Kalau di Indonesia kan sibuk ngurusin agama, bahkan agama ada kementeriannya. Tapi kalau kementerian agama itu dibubarkan, saya juga sedih. Saya kerja di kementerian agama, Bu. Kan repot. Nah, Indonesia itu kalau tidak salah Niki, hanya ada 2 negara yang mengurusi agama, ada kementeriannya. 1 Indonesia, 2 Iran. Jadi yang lain nggak ada kementerian agama. Mohon jangan didemo Pak Yan, nanti dibongkar kementerian agama, pengangguran yang lontar-lantar. Jadi Indonesia itu agama saja sampai diatur oleh pemerintah, luar biasa. Nah, apa namanya, ini dari Tri Kerangka itu muncul Pancasrada, muncul Pancayatnya, Dewayatnya, Fitrayatnya, Bhutayatnya, Manusiayatnya, itu muncul. Kemudian konsep Trisandya, bagaimana kita sembahyangnya, Kramaning sembah. Apakah Trisandya itu dari zaman Majapahit sudah ada? Belum, Bu. Sudah dirumuskan? Belum. Kramaning sembah apakah dari zaman Mataram kuno atau zaman Tarumanegara sudah dirumuskan? Belum. Trisandya, Kramaning sembah yang kita laksanakan di Pura adalah disama, Bu, kesatuan tafsir kita pada waktu itu. Sesepuh-sepuh kita, para wiku kita pada tahun 1560-an merumuskan bahwa sembahyang kita itu begini, itu lalu dibisamakan oleh Parisade menjadi kesepakatan bersama. Nah, jadi dari Upanishad itu, dari Rigveda, dari Upanishad, dari mana-mana itu dihubungkan satu-satu menjadi Trisandya. Lalu kemudian ada Kramaning sembah. Itu baru itu sebenarnya, Pak, Bu. Kalau Ibu misalnya ke India, ke ke Sungai Gangga, lalu di situ sembahyang Trisandya, Ibu melihat di sana nggak ada Trisandya, di kanan nggak ada Trisandya, di kiri nggak ada Trisandya, nggak ada Pak Kramaning sembah, nggak ada, Bu. Hanya kita Indonesia hebat, leluhur kita itu luar biasa. Tepuk tangan sebenarnya untuk tepuk tangan. Jadi kakek nenek kita, mbah buyut kita, yang buyut kita itu luar biasa merumuskan Trisandya loh. Trisandya dirumuskan. Bukan sekedar mantra biasa itu,
luar biasa. Konsep sebanyak sudah dirumuskan. Yang perlu kita salut kepada leluhur kita adalah responnya. Begitu agama Hindu kita resmi, langsung disusun konsep sembayangnya, konsep teologinya. Dasarnya Weda tetap, tidak lalu ngarang-ngarang, tidak. Dasarnya tetap Weda. Konsep upakaranya berdasarkan lontar-lontar, itu luar biasa. Respon cepat. Anak-anak kita sekarang fast respon cepat, tapi untuk hal-hal yang TikTok itu deh ya. TikTok yang joget-joget itu responnya cepat. Bapak-bapaknya juga nih kadang saya masih nonton TikTok juga. Ya, responnya luar biasa. Itu warisan luar biasa untuk kita yang patut kita jaga dari sekarang sampai selanjutnya. Nah, ya lanjut. Nanti kita perbanyak diskusi. Nah ini nih, tadi. Dasar dari semuanya itu adalah ini nih. Manawa Dharma Sastra adaya 2 sloka 6. Wedo kilo Dharma Mulam seperti sileca tidak di Cata Bidam acara Saiva Sadanam Atmanastuti Evaca. Dasar dari semua agama itu kebenarannya berasal dari Tuhan yang pertama. Tuhan, beda, gak terbantahkan. Itu kebenaran yang hakiki itu. Kalau percaya sudah percaya, jangan diragukan. Lalu turunan dari itu adalah adat istiadat, tradisi. Tradisi itu juga turun temurun meskipun katanya moloketo segala macam itu. Lalu kita sudah menyusul itu luar biasa. Tradisi jangan ditinggalkan. Lalu setelah itu selanjutnya adalah kebiasaan. Lalu setelah itu puncak dari keyakinan itu adalah kepuasan diri, kepuasan batin. Itu artinya kurang lebih. Jadi yang pertama tentu saja Weda, lalu berikutnya turunannya adalah adat istiadat, budaya, lalu kemudian kebiasaan, lalu selanjutnya adalah kepuasan batin. Kalau sudah yakin ya yakin. Ibu yakin misalnya nih, ibu yakin bahwa Pak Jokowi itu dewa, atau Pak Prabowo itu dewa gitu. Atau asbak di rumah ibu itu ciptaan apa? Asbak di rumah ibu itu Tuhan gitu. Kalau sudah yakin ya yakin. Orang lain tidak bisa meyakini itu hal yang sama dengan ibu. Ibu yakin bahwa Sang Hyang Widi itu pencipta semua makhluk. Lalu kemudian tetangga ibu tidak yakin itulah. Kalau sudah yakin ya yakin. Saya yakin bahwa air di sumur di rumah saya itu bisa menyembuhkan. Tetangga ibu nggak yakin. Nah itu kalau sudah ranah yakin itu susah diperdebatkan. Tetapi yakin dan tidak yakin Atmanastuti itu tetap ada koridor utama adalah Weda. Utamanya nih kan, kalau ibu yakin Jokowi itu Tuhan ya keliru juga keyakinan itu karena Weda tidak menyebutkan begitu gitu. Kalau yakin bahwa asbak adalah Tuhan, Bu boleh yakin seperti itu, tetapi Weda tidak menyebutkan begitu gitu. Jadi yakin ke atas lebih ke atas itu tetap ada koridor utamanya yaitu Weda. Lanjut. Nah, niki peta Weda ini rumit sekali, tapi perlu saya sampaikan agar kita ada sekilas pengetahuan juga untuk adik-adik. Jadi Weda itu ada 2, Sruti dan Semerti. Weda itu ini dari Sruti itu ada mantra Samhita, Brahmana, Upanishad, Aranyaka. Ini yang nanti melahirkan konsep-konsep Trikeraka itu. Dari Semerti itu, Sruti adalah Weda yang memang didapat langsung wahyu. Sruti itu artinya seru telinga gitu, didapat didengar. Lalu Semerti itu Weda yang dikodifikasi, dicatat. Jadi ada 2 hal yang utama. Weda itu wahyu suci dari Tuhan, pengetahuan suci dari Tuhan. Lalu yang pertama itu bersifat wahyu, yang kedua itu bersifat kodifikasi, percakapan setelah itu. Ada mantra Samhita, Brahmana, Aranyaka, Upanishad. Mantra itu ya terkait mantra gitu, terkait permujaan. Brahmana itu terkait upakara, Upanishad itu terkait filsafat, Aranyaka itu terkait prinsip-prinsip terkait prinsip-prinsip susila. Dari Semerti ada Wedanga, Upaweda dan Nibanda. Wedanga itu
apa namanya? Ya pertama siksa itu pengetahuan tentang apa namanya, apa sih menggambarkannya itu, tentang kode-kode gitulah ya, tentang gelagat-gelagat kehidupan, membaca semesta begitu. Itu kata sederhananya. Ada wiakarana, ada canda. Nah, wiakarana ini terkait kesenian, canda ini terkait lagu, nirupa, jyotisa itu terkait pengetahuan tentang astronomi, kalpa itu terkait pengetahuan waktu. Rumit sekali. Kemudian upaweda, weda pelengkap itu ada Purana itu ada Mahabharata, ada Ramayana, lalu ada Arta Sastra, Itihasa, ada Mahabharata, ada Ramayana. Nah, Purana ini terkait dengan kisah-kisah para dewa gitu. Arta Sastra tentang kepemimpinan, Ayurveda tentang pengobatan, Gandharwa Weda tentang kesenian, Kama Sastra lebih lanjut lagi tentang kesehatan. Lalu kemudian muncul Nibanda itu apa, diskusi dari Weda. Muncul Darsana ini tentang bagaimana Weda itu diperdebatkan, ada yang percaya, ada yang tidak, dan semuanya. Vedanta Sutra, agama, Brahma Sutra, lontar-lontar. Ini wajah dari singkat dari Weda itu sangat rumit. Tetapi leluhur kita, sekali lagi sesepuh kita, mensederhanakan semua yang rumit itu menjadi tutur, lontar, disimpelkan sedemikian rupa. Maka di situ ada terkait yajnanya, ada terkait tatwanya, ada terkait etikanya, ada terkait puja, ada usada, astakosala kosali, ada warige, kasusastran, dan lain-lain. Jadi leluhur kita luar biasa, Bu. Sudah diterjemahkan semua yang rumit tadi, saya juga bingung sebenarnya kalau menjelaskan satu persatu, diterjemahkan menjadi sangat sederhana seperti yajna. Yajna ini luas sekali awalnya, tetapi kemudian disederhanakan menjadi pancayatnya. Yajna kepada Tuhan, yajna kepada leluhur, yajna kepada semesta, yajna kepada manusia, yajna kepada yang lainnya. Pancayatnya kita sederhana itu. Sebenarnya pancayatnya ini penyederhanaan dari konsep yajna yang luas dari kitab Brahmana, dari kitab mantra, dari kitab Aranyaka. Kalau Upanishad kan filsafat. 1, 2, 4 itu diterjemahkan menjadi 5 hal penting pancayatnya. Itu kan luar biasa. Yajna kepada Tuhan, korban suci kepada Tuhan, korban suci kepada leluhur, korban suci kepada para dewa, korban suci kepada semesta, korban suci kepada manusia. Lalu kemudian ada juga usada. Ada usada, kita punya banyak lontar tentang pengobatan. Leluhur kita luar biasa mengumpulkan itu, mengkodifikasinya dalam bentuk lontar-lontar. Lalu ada juga astakosala kosali. Astakosala kosali itu, astakosala itu untuk membangun bangunan gitu kan, membangun perumahan, rumah, pura, segala macam. Itu ada sastranya, Bu. Bangun pura di sini itu kenapa jaraknya segini, kenapa jarak dari Pelinggi ini ke sini jaraknya segini, itu bukan asal, Bu. Karena tempatnya sedemikian maka jaraknya sedemikian, itu enggak asal-asalan. Bukan asal-asalan Pak Gede sebagai ketua badan ini jarak segini, enggak. Adik-adik enggak. Itu semua ada ukurannya. Apa nimpung, apa gelang, dan semuanya lah yang saya nggak ngerti itu, yang banyak sekali itu. Jadi ukurannya jelas, dan itu ukuran itu ada energinya. Kenapa kemudian ukurnya misalnya dari sini ke sini ukurnya 4 meter gitu, ini misalnya 3 meter, kenapa 3 meter? Pakai depa itu, kenapa 1 depa, 2 depa, 3 depa, 1 hasta, 2 hasta gitu. Itu ada ukurannya dan itu punya energi yang jelas, bukan asal-asalan. Itu sebenarnya dari mana? Disederhanakan dalam bentuk lontar, tetapi sumbernya dari Weda. Ada wariga nih, hitung-hitungan, termasuk tanggalan Bali yang ada di rumah kita masing-masing itu dasarnya wariga nih kok. Wah, luar biasa itu, hitung-hitungan. Setiap hari punya nilai, punya neptu, setiap pasangan hari punya neptu, punya nilai. Hari punya energi berapa, punya neptu berapa, pasangannya punya pasangan hari pasaran punya nilai berapa, itu energi itu. Misalnya hari Minggu 5, hari Senin 4 misalnya, itu semua punya energi. Kenapa 5? Kenapa 4? Itu ada
energi semua. Dan energi itu bertemu dengan pasangan hari, manis, apa lebih